Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafat Ramadhania dengan NIM 228110660 dari Teknik Biologi. Di sini saya akan mensimulasikan cara penggunaan virtual laboratorium dengan tema Virtual Lab Fotosintesis Uji Peran Karbon Dioksida. Nah, tujuan pembelajaran ini tuh apa sih? Tujuan pembelajaran ini setelah melakukan praktikum virtual ini, peserta didik dapat diharapkan untuk dapat membuktikan bahwa karbon dioksida diperlukan dalam fotosintesis, serta menganalisis perbedaan kandungan pati pada daun yang mendapatkan karbon dioksida dan yang tidak mendapatkan karbon dioksida, serta menjelaskan fungsi KOH sebagai penyerap karbon dioksida dalam eksperimen fotosintesis, mendemonstrasikan prosedur uji yodium untuk mendeteksi keberadaan pati pada daun tersebut. Lalu, praktikan menyimpulkan pentingnya karbon dioksida dalam proses pembentukan makanan pada tumbuhan. Baik, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai virtual lab. Di sini kita akan mensimulasikan virtual laboratorium. Di sini menggunakan laboratorium OLabs. Kalian bisa cari sendiri ya di browser, yaitu OLab nih yang ini, www.olabs.edu in online. Nah, ketika itu masuk dan langsung ke yang bagian awal masuk ke sini. Nah, ketika masuk ke sini ada berbagai macam virtual laboratorium yang bisa dipelajari nih. Ada fisik, kimia, biologi, matematik, sains, komputer, EDP, SPL, dan lain sebagainya. Di sini karena kita akan menuju ke laboratorium biologi, jadi masuk aja langsung. Nah, di sini tuh banyak banget ya biologi virtual laboratorium, ada studi of Fallen, kita bisa ke Translate Indonesia ya biar mudah dibaca. Ini ada studi perkecambahan, ada juga aksi aliase air liur pada pati, dan lainnya. Kita hitungnya sekarang akan menuju ke bagian hmm, nah, kita langsung ke sini aja ya. Karbon dioksida sangat penting untuk fotosintesis. Nah, karbon dioksida yang sangat penting untuk fotosintesis. Di sini ada teori, prosedur, animation, simulation yang akan kita lakukan ini, cell evolution, resolution, dan feedback. Kita lihat dulu ya teorinya. Oke, teorinya. Kita ke Indonesia kan terlebih dulu, biar mudah dibaca. Nah, objektifnya untuk menunjukkan bahwa karbon dioksida sangat penting untuk fotosintesis. Di sini juga banyak ya teori-teori bagaimana apa itu fotosintesis, hasilnya bagaimana, lalu juga ada prosedurnya bagaimana, prosedur dan bahannya bagaimana, bahannya apa saja, ini ada tanaman dan lain sebagainya. Di lab nyata, dunia nyata, kita bisa melakukan ini. Nah, ini buat di lab nyata ya. Tapi kalau di proses simulasi, ini contohnya ya, ini prosedurnya. Baik, oke langsung saja ya ke simulation. Nah, langsung saja. Nah, kita lihat ya. Di sini ada bahan-bahan ya yang uh, bisa kita gunakan dalam praktikum ini. Yang mana kita lakukan itu ada KOH, ada petroleum jelly, dan bahan lainnya. Langsung aja kita buka KOH-nya, lalu masukkan ke tabung reaksi. Setelah itu kita geser ke tanaman yang akan diuji daunnya. Sebagian yang terkena matahari, yang sebagian akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu kita tutup nih. Sebentar, kita miringkan dulu. Lalu kita tutup tabung reaksi tersebut supaya sebagian daun tersebut tidak ada karbon dioksida, tapi yang setengah ini terdapat karbon dioksida gitu. Lalu kita buka jelly ini, ambil spatula dan rekatkan supaya tidak ada kebocoran. Kita tunggu 1 hingga 3 jam ya. Lanjut saja, setelah itu lakukan percobaan berikutnya dengan memanaskan air yang dalam glass beaker ini. Lalu kita panaskan dulu ya.
bunsen ini, lalu geser. Nah, setelah itu kita ambil daun yang hasil uji tadi dan dimasukkan ke tabung ke ini, glass beaker ini. Kita tunggu 10 hingga 15 menit. Setelah itu kita buka alkohol, taruh alkohol ke dalam tabung reaksi yang belum terisi, lalu ambil ini untuk mengambil daun yang telah direbus tadi dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi alkohol tadi. Setelah itu kita bisa jawab nih, apakah fotosintesis itu mengandung apa? Fotosintesis pastinya mengandung klorofil ya, maksudnya jati daun mengandung klorofil. Kita pilih saja. Setelah itu langkah selanjutnya kita gunakan ini penyangga untuk merebus ini yang berisi alkohol ini, masukkan ke dalam glass beaker. Lalu ini juga dimasukkan untuk mengetahui termometer ini untuk mengetahui berapa derajat suhunya. Kira-kira 60-70 derajat Celcius saja. Setelah itu kita buka iodin, masukkan ke dalam cawan. Nah, setelah itu kita ambil daun yang sudah direbus tadi, jangan terlalu lama ya. Lalu kita taruh di cawan yang belum terkena apa-apa ya. Kita tunggu sampai agak tidak panas ya. Setelah itu kita ambil lagi dan taruh di iodin tadi. Nah, kita bisa lihat ya nanti hasilnya gimana. Nah, kita isi aja ini. Oke. Kita bisa lihat. Nah, ini adalah hasil dari uji karbon dioksida dalam fotosintesis. Ini yang tidak terkena. Nah, ini bisa. Yang tadi tuh kita bisa jelaskan tidak terkena, yang pucat itu tidak terkena fotosintesis. Maksudnya cahaya matahari, karbon dioksida tidak terkena, dan yang masih jelas itu terkena karbon dioksida. Jadi, lanjut aja dulu ya, nanti kita dibahas. Oke. Nah, dari hasil ini kita bisa tahu nih ya, kita bisa ke bahasa Indonesia kan juga ya, tapi langsung saja. Nah, dari sini tuh kita bisa simpulkan, bahwa karbon dioksida ini tuh memang ya sangat penting dalam proses fotosintesis ini. Tanpa karbon dioksida, tumbuhan itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Bagian dalam yang di luar tabung yang tadi itu tuh mendapatkan karbon dioksida yang akan berubah menjadi biru kehitaman, yang artinya itu ada pati. Jadi itu terjadilah fotosintesis, dan fotosintesis itu jadi berhasil. Lalu di bagian dalam daun yang di dalam tabung tanpa karbon dioksida itu tetap pucat. Artinya itu tidak terjadi proses fotosintesis. Jadi tumbuhan itu memerlukan karbon dioksida. Sangat ini ya, seru juga kita melakukan virtual laboratorium ini secara online. Baik bisa digunakan di dunia nyata, maksudnya di praktikum nyata juga. Oke, jika kalian mau melakukan percobaan ulang, kalian tinggal riset saja ya. Mungkin sekian ya, itu cara penggunaan virtual laboratorium mengenai uji coba karbon dioksida melalui fotosintesis. Kurang-kurangnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.